Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani dari kelas 5 IPIIA dengan NIM 2311050024. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara penginstalan dan penggunaan dari aplikasi Foxit. Nah, kita masuk lagi cara untuk penginstalan aplikasi Foxit. Cara yang pertama yaitu kita masuk ke file. Nah, di sini kita cari file untuk penginstalan aplikasi Foxit. Kita masuk ke C, lalu kita cari. Baiklah, di sini sudah ada file Foxit. Lalu selanjutnya kita akan mengekstrak file. Di sini kita klik kanan, kita cari. Nah, di sini sudah ada ekstrak file, kita klik. Nah, di sini kita akan memasukkannya ke C. Lalu kita masukkan ke file yang ini. Kita okekan. Kita tunggu. Lalu kita cari hasil dari ekstrak tadi. Nah, di sini dia, kita klik. Nah, sudah ada hasil dari ekstrak tadi. Nah, lalu kita klik ini. Nah, di sini kita langsung saja menginstal aplikasi Foxit. Kita klik. Nah, di sini kita pilih centangnya, yang ini yang agree. Yang bawah kita hilangkan centangnya, lalu kita install. Nah, ini sudah selesai untuk penginstalan aplikasi Foxit-nya. Kita close saja yang ini. Tahap selanjutnya yaitu di sini ada file jamu, yaitu kita akan mengekstrak extract here. Nah, di sini kita klik kanan, kita pilih show more option. Kita cari yang ini, extract here. Nah, lalu kita pilih di sini file yang pertama dengan yang file yang ketiga. Nah, di sini kita copy. Nah, setelah kita copy, lalu kita di sini kita klik kanan. Kita pilih yang properties. Nah, lalu kita klik ini. Nah, di sini langsung kita pastekan ke halaman yang kosong. Nah, kita klik ini. Nah, di sini langsung kita continue. Kita continue. Ini lalu kita close saja. Nah, di sini juga di close. Nah, lalu di sini kita akan melihat apakah sudah bisa kita menggunakan aplikasi Foxit. Kita klik.
Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Foxit. Nah, selanjutnya kita masuk untuk cara penggunaan dari aplikasi Foxit. Kita masuk ke file. Nah, di sini sudah ada tugas-tugas atau cara penggunaan yang akan kita buat di aplikasi Foxit. Nah, yang pertama di sini ada bagian yang A, yaitu konversi PDF atau ada file dari Word yang akan kita ubah ke PDF. Nah, di sini saya telah menyiapkan bahan skripsi yang ada di Word. Nah, ini contohnya. Nah, lalu kita akan mengubah inskripsi ini yang awalnya di Word ke PDF dengan menggunakan aplikasi Foxit. Nah, lalu kita balik lagi ke bahan Word yang telah kita sediakan tadi. Nah, lalu di sini kita klik kanan, lalu pilih yang ini. Nah, di sini kita pilih yang ini. Nah, di sini sudah ada bahannya. Lalu kita save. Nah, lalu kita masukkan ke bagian A. Kita save. Nah, lalu dari bahan yang telah kita save tadi, lalu ini filenya kita kopikan, masukkan ke file yang bagian B. Nah, sudah ada di file yang bagian B. Baiklah, di sini kita masuk ke poin B, yaitu watermark logo PDF-nya. Kita klik. Nah, di sini kita klik. Nah, lalu di sini kita mencari watermark. Nah, kita klik yang ini. Nah, di sini sudah ada watermark. Nah, di sini ada watermark. Kita pilih yang ini. Nah, sudah ada ini tampilannya. Nah, ini tampilannya. Di sini langsung saja kita pilih yang file atau kita klik yang file ini. Nah, kita browse di sini. Nah, ini kita pakai watermark yang sudah tersedia di sini. Open. Nah, di sini sudah muncul. Nah, ini tampilan yang telah kita pilih tadi sesuai ini dengan ini. Lalu di sini kita sesuaikan. Kita sesuaikan ke 25. Nah, ini bagian yang di bawahnya kita sesuaikan menjadi 40. Nah, bagian yang di bawah ini kita ubah ke yang upper behind page. Nah, lalu
langsung kita okekan saja. Nah, sudah, langsung kita save. Nah, lalu kita lihat di file. Nah, di sini bahannya file yang ini kita copy. Lalu kita masukkan ke bagian C. Kita pastekan. Nah, sudah. Baiklah, di sini kita masuk ke bagian C, yaitu bookmark atau daftar isi. Nah, kita klik ini. Nah, di sini kita sudah masuk. Lalu kita klik ini. Nah, di sini kita akan membuat secara manual halaman judul dan sampul. Sini selanjutnya kata pengantar kita blok. Lalu kita pilih yang ini. Selanjutnya bagian abstrak kita blok juga. Lalu pilih ini. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke bagian bab 1 atau pendahuluan. Ini masih sama, dia masih setara dengan bagian halaman judul dan sampul. Kita blok. Kita pilih ini. Nah, lalu masuk ke bagian latar belakang. Kita blok. Lanjut di bagian latar belakang ini kita blok. Nah, kita pilih ini. Nah, di sini latar belakang itu penempatannya tidak setara lagi dengan bagian halaman judul dan sampul. Bagian latar belakang ini kita jorokkan ke dalam. Nah, lalu di latar belakang ini kita blok. Nah, di sini kita blok, kita tahan. Nah, kita samakan dengan bab 1 pendahuluan agar dia bisa menjorok ke dalam. Nah, selanjutnya itu bagian rumusan masalah kita blok. Lalu klik ini. Nah, di sini dia sudah mengikut sama sejajar dengan latar belakang. Begitu pula dengan bagian C, batasan masalah, kita blok, kita klik ini, nah, dan seterusnya. Masuk ke bagian sistematika penulisan. Di sini ada sub-subbabnya, yaitu ada bab 1, bab 2, lalu kita masukkan. Di sini yang bagian G sudah saya masukkan, langsung saja
ke bagian bab 1, kita blok, kita klik ini. Nah, di sini kita tahan. Kita sejajarkan dengan yang di atas. Nah, lalu dia menjorok ke dalam. Nah, lalu di bab 2 juga mengikut dengan bab 1. Kita klik ini. Dan bab 3 dan seterusnya. Nah, lalu masukkan bab 3-nya, metode penelitian ini. Kita blok. Kita masukkan. Nah, dia sejajar dengan bab 2 landasan teori. Lanjut dengan subbabnya, kita blok. Kita klik ini. Lalu kita jorokkan ke dalam. Lanjut ke selanjutnya, ada di sini yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian kita blok, kita masukkan. Nah, karena ini adalah sub-subbab, jadi kita jorokkan dia ke dalam. Sejajarkan dengan metode penelitian. Nah, dia sudah menjorok ke dalam. Selanjutnya ada bagian sumber data. Nah, di sini ada bagian sumber data. Kita masukkan date. Nah, ini dia nyambung. Lanjut. Kita masukkan ini teknik pengumpulan data. Kita masukkan dan seterusnya. Lanjut lagi. Nah, lanjut ke bab 4. Kita blok. Lanjut di bab 4. Kita blok. Kita klik ini. Nah, lanjut dengan subbabnya bagian poin A. Kita blok, kita masukkan. Nah, ini kita jorokkan ke dalam. Lanjut ke bagian 1, poin 1. Nah, di sini kita jorokkan lagi karena dia adalah sub-subbab. Udah. Nah, lanjut kita ke bawah ke poin B. Kita blok. Klik ini. Nah, sudah. Lanjut ke subpoin bagian A.
Nah, ini kita jorokkan ke dalam. Nah, selanjutnya di bagian kedua, struktur organisasi, ambil, masukkan. Dan selanjutnya yaitu poin 3, tabel. Nah, dan poin-poin selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu bab 5, kita masukkan, kita blok, klik ini. Lanjut ke poin A, kesimpulan, kita blok, lalu kita klik ini. Nah, kita jorokkan ke dalam poin A-nya. Lanjut ke poin B, kita blok. Nah, selanjutnya itu ada daftar kepustakaan. Nah, ini itu sejajar dengan per babnya. Nah, kita blok, kita masukkan. Nah, sudah. Nah, ini sudah seluruhnya kita masukkan, dan seluruh poin yang telah kita masukkan tadi itu adalah bikin dari daftar pustaka, lalu kita save. Nah, sudah. Nah, lalu kita masuk ke file, kita masuk ke bagian folder hasil ujian. Nah, di sini bagian yang telah kita save tadi, kita copy, kita masukkan ke bagian poin D. Kita pastikan. Nah, sudah. Lanjut kita ke bagian yang D, yaitu extract page atau skripsi per bab. Nah, kita masuk. Nah, di sini sudah ada filenya, langsung kita masuk ke fiturnya. Kita pilih yang ini. Nah, di sini sudah ada bagian-bagian kecil dari file ini. Nah, file yang pertama itu kita membuat file halaman sampul dan halaman pertama, yaitu dimulai dari cover ini, halaman 1, sampai sebelum bab 1, berarti sampai halaman 9. Nah, di sini lalu kita caranya yaitu memilih satu halaman. Nah, lalu kita tekan shift dan arah kanan. Nah, karena ini sampai 9. Nah, lalu di sini kita klik di terserah halaman, mau halaman berapa.
kita klik kanan. Nah, di sini langsung pilih extract page. Kita klik ini. Nah, di sini sudah tertera halaman yang telah kita pilih tadi. Lalu kita tetap ini memilih yang ini extract page as on PDF. Lalu kita okekan. Nah, ini dia hasil ekstrak tadi. Nah, lalu di bagian ekstrak ini, lalu kita simpan atau kita save. Nah, kita simpan di ujian. Nah, di bagian D. Nah, di sini kita save. Nah, lalu kita close saja yang ini. Nah, kita buat lagi yang bab 1. Yang ini. Kita save di kanan. Nah, sudah. Klik kanan, extract page. Lalu kita okekan. Kita simpan. Membuat bab 1. Kita save. Kita close. Lanjut bab 2. Lanjut bab 2. Setelah save, kita close. Lanjut bab 3. Nah, kita close lagi. Lanjut di bab 4. Extract page. Oke. Kita save. 4. Kita save. Kita close. Lanjut di bab 5. Kita save. Lalu kita close. Nah, udah selesai. Ini kita close saja. Nah, lalu kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ini halaman 1 dan halaman awal. Ini bab 5. Nah, masuk lagi di bagian poin E, yaitu combine PDF file terbuka dan tertutup.
Nah, di bagian poin combine ini tidak perlu mengkopikan dari bagian poin D ya. Nah, lalu kita masuk saja ke extract tag ini atau poin D. Nah, nanti kita combine saja dari bab-bab ini. Lalu kalau untuk file terbuka, yaitu di sini kita pilih bab 1, halaman sampul dengan bab 5 dan daftar pustaka. Kita klik kanan. Kita ke kanan, kita pilih ini, lalu combine. Nah, sudah muncul. Nah, lalu halaman sampul dan halaman awal ini kita tarik ke atas. Nah, lalu setelah itu kita tekan yang ini combine. Nah, ini adalah hasil dari combine tadi atau hasil gabungan dari bab 1 halaman sampul dan bab 5 daftar pustaka. Nah, lalu kita save. Nah, di sini kita save. Masuk. Nah, kita masukkan ke bagian yang E. Nah, di sini kita file namanya kita ubah. Nah, kita masuk dulu ke file. Masuk ke drive, tugas akhir. Nah, di sini untuk penggantian nama tadi kita ambil NIM dari kakak Alifah Hamidah atau dari file buat tugas akhir. Copy. Kita salin. Nah, lalu kita masuk ke Chrome. Nah, di sini sudah ada bab 1, bab 4, bab 5. Nah, di sini kita kopikan saja. Nah, kita kopikan ini. Kita paste. Nah, sudah. Nah, sudah, lalu kita save saja. Nah, lanjut bagian file yang tertutup, yaitu di sini kita memilihnya bab 2, bab 3, dan bab 4. Klik kanan, pilih yang ini. Nah, langsung kita combine. Nah, sudah ada ini. Lalu kita combine.
Nah, di sini lalu kita save. Nah, di sini kita file namanya diganti. Kita buka Chrome. Kita kopikan lagi ini name. Kita paste. Lalu ke Chrome. Kita ambil yang di bawahnya, yang ini. Kita copy. Kita pastekan. Nah, sudah. Lalu kita save. Nah, sudah selesai. Lalu kita masuk ke poin F, yaitu metadata PDF file terbuka dan tertutup. Nah, kita masuk dulu ke bagian poin E. Nah, di sini file kedua ini, nah ini kita akan kopikan, nanti kita pastekan ke poin F. Nah, kita copy. Lalu kita pastekan ke F. Nah, ini hasilnya. Untuk menambahkan metadata pada file-file ini, kita buka dulu file yang pertama, yang file terbuka. Lalu untuk menambahkan metadatanya, kita di sini memilih file, kita klik file, lalu kita pilih properties. Nah, di bagian properties ini ada bagian description. Nah, di sini kita menambahkan title, subject, creator, author, dan yang lainnya. Di bagian title ini kita masukkan judul dari bahan Word tadi. Kita buka Word. Kita kopikan bagian judul. Nah, kita pastekan. Lalu bagian subjek kita tulis ilmu perpustakaan. Selanjutnya yaitu kreator Microsoft Office Word 2019. Lalu autornya Alifta Miftah Hamida. Lalu produsernya Foxit PDF editor profesional. Lanjut pada bagian keywordnya, itu kata kunci kita ambil dari skripsi. Nah, di bagian abstrak kita copy. Nah, kita pastekan. Nah, lalu setelah ini jangan lupa kita save. Namun kita kembali dulu ke home. Nah, baru kita save. Nah, sudah.
Nah, kita cek lagi apakah datanya sudah tersimpan. Nah, datanya sudah tersimpan. Nah, setelah ini lakukan hal yang sama atau cara yang sama dengan file tertutup. Lanjut di bagian G, yaitu mengatur initial view PDF. Kita klik. Nah, di sini sudah ada kopian dari file sebelumnya. Nah, kita klik yang file terbuka dahulu. Nah, di sini lalu kita pilih file. Nah, lalu kita pilih properties. Nah, di sini ada initial view, kita pilih ini. Nah, kita pilih yang ini, kita atur ke bookmark panel and page. Lalu kita pilih yang ini. Nah, sudah, ini saja, langsung saja kita balik dulu ke home, lalu kita save. Nah, sudah. Nah, selanjutnya jangan lupa lakukan hal yang sama atau cara yang sama ke file yang tertutup. Nah, ini hasil dari pengaturan initial view tadi, lalu kita copy, akan kita masukkan ke poin H1. Kita copy. Kita pastikan. Nah, sudah ada filenya. Lanjut ke bagian H1 security password. Nah, kita masuk. Nah, kita pilih, ini kan sudah file kopian dari poin sebelumnya. Kita klik yang file pertama atau file terbuka. Nah, di sini. Nah, lalu di sini kita klik fitur protect. Nah, lalu pilih ini, scope dokumen. Pilih password protect. Nah, di sini kita memastikan centang pada bagian dokumen di setting. Kita centang yang ini. Nah, kita klik OK. Kita tulis passwordnya. Rahasia. Kita tulis kembali. Rahasia. Jangan lupa kita klik permission. Nah, lalu kita centang ini, lalu kita okekan. Kita oke. Nah, kita okekan lagi. Baru kita save. Nah, sudah. Setelah ini jangan lupa lakukan hal yang sama atau cara yang sama ke file yang kedua atau file yang tertutup. Nah, selanjutnya yaitu pada poin H2 yaitu konversi PDF A. Namun di sini pengkopian tidak dari H1, namun nanti pengkopiannya itu dari poin G. Nah, lalu di sini kita langsung saja buka file yang pertama, file terbuka. Nah, di sini kita pilih file, kita save as. Nah, lalu kita browse.
Nah, di sini kita tambahkan titik biar jadi pembeda. Lalu kita pilih PDF A. Kita setting. Nah, di sini saya memilih yang Save as PDF A yang 2B. Bisa juga memilih yang Save as PDF A3A. Nah, ini biarkan dicentang saja. Lalu kita oke. Nah, sudah. Di sini langsung kita taruh di H2. Nah, lalu kita save. Nah, ini sudah. Lalu jangan lupa lakukan lakukan cara yang sama ke file yang kedua atau file yang tertutup. Nah, ini adalah hasil terakhir dari poin-poin yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, ini adalah hasil semua file atau poin-poin yang sudah saya kerjakan tadi. Nah, ini hasilnya. Sudah semuanya saya kerjakan dan sesuai dengan urutan dari poin A dan sampai akhir ke poin H2. Nah, baiklah, ini video tutorial dari saya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.